Air yang berwarna kuning merupakan suatu masalah besar dalam kebutuhan air sehari-hari. Nah, ini contohnya nih. Saya sudah menggunakan filter yang bawaan pabrik. Dan terlihat di sini filternya sudah berwarna gelap, yaitu warna kuning. Di sini terlihat bahwa kuningnya itu sudah mengendap di filter tersebut. Dan efeknya akan merembet kemana-mana, yaitu pada lantai kamar mandi terlihat kuning dan menimbulkan noda-noda. Nah, pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk membuat filter dengan buatan sendiri, yaitu dengan menggunakan pipa ini, pipa PVC yang ini berukuran 4 in dengan panjang sekitar 60 cm. Dan di sini saya beri lubang untuk inlet atau sumber air dari toron. Kemudian bagian sisi sebelah sini saya beri lubang untuk pipa outlet untuk pengeluaran air dari filter tersebut. Nah, untuk kebutuhan material lain, yaitu di sini ada beberapa kebutuhan materialnya, teman-teman bisa lihat sendiri. Dan ini ada namanya clean out dengan ukuran 4 in. Ini clean outnya bisa dibuka suatu saat nanti kalau misalnya filter ini ada maintenance menjadi lebih gampang. Kemudian ada lagi yang ini namanya shock yang berukuran 4 in, dan ada dop yang berukuran 4 in juga. Kemudian ada stop cran yang ukuran 3/4, dan ada watermur berukuran 3/4. Kemudian ada elbow ini berukuran setengah in, dan ada T berukuran setengah in, dan ada shock dart luar berukuran 3/4 in. Lalu ada isolasi kran dan ada lem untuk perekat dari material tersebut. Teman-teman yang penasaran bagaimana proses dari pengerjaan filter tersebut, pemirsa dapat saksikan video berikut ini. Tapi sebelumnya teman-teman coba follow dulu dan beri komentar agar tidak ketinggalan info-info lainnya. Nah, oke, kalau gitu teman-teman, mari kita segera mulai ya teman-teman. Langkah pertama, tentukan titik lubang untuk pipa inlet dan outletnya dengan jarak dari ujung pipa masing-masing 8 cm. Kemudian masing-masing ujung pipa dipasang dop dan clean out, serta melakukan setting pemasangan instalasi pemipaannya. Dipastikan agar setiap sambungan terpasang dengan kuat, tentunya dengan menggunakan lem PVC. Dipastikan juga dalam pemasangan pipa harus lurus ya teman-teman, jangan sampai pipa yang terpasang posisinya melenceng atau miring. Untuk proses pemasangan pipa drainnya seperti ini ya teman-teman, di mana saya melakukan pengoboran bagian sisi bawahnya, yang mana nanti disambung dengan shock dart luar yang sudah dirakit dengan stok kran dan pipa 20 cm. Teman-teman apa pernah mengalami masalah seperti yang saya alami ini? Terutama bagi para tukang pipa, yang mana ini pipanya tidak senter ya teman-teman. Terlihat ini pipanya tidak senter ya teman-teman. Jadi untuk mengatasi masalah ini, saya menggunakan ini nih. Ini namanya selang fleksibel, dan ini ukurannya adalah setengah in. Memiliki panjang 30 cm, 40 cm, dan 50 cm seperti ini. Untuk bagian ujungnya sudah disiapkan dari pabrikan semacam seal, jadi nanti air yang mengalir tidak ada rembesan. Dan ini bahannya adalah bahan stainless ya teman-teman. Dan ininya selangnya terbuat dari anyaman berbahan stainless. Pastikan sambungan fleksibel benar-benar tersambung dengan baik dan benar ya teman-teman. Ini saya memasangnya masih dalam tahap percobaan ya teman-teman ya. Tapi nanti jika sudah fit, ini teman-teman untuk dartnya bisa ditambahkan semacam selotip ya teman-teman. Nah, setting instalasi pemipaan sudah selesai ya teman-teman. Sekarang kita coba lakukan pengetesan. Terlihat ini ada 1, 2, 3, 4 titik di mana ada kebocoran. Sementara kita off dulu ya teman-teman untuk kita lakukan perbaikan. Untuk dudukan filter harus benar-benar kuat dan kaku ya teman-teman, karena nanti akan menahan beban yang cukup berat dari filter tersebut. Di sini saya menggunakan baja ringan ukuran C75 karena posisi filter tersebut berada di lantai atap. Tentunya harus yang anti karat, karena baja ringan tersebut sudah dilapisi finishing anti karat. Dalam pemasangannya, posisi baja ringan menempel pada dinding dan lantai dengan menggunakan skrup fisher di beberapa titik. Baiklah teman-teman, ini instalasi setting pipanya sudah
dilakukan perbaikan, termasuk juga ini untuk support untuk filternya yang kebetulan tadi itu supportnya kurang memungkinkan untuk menopang beban dari filter ini. Nah, sekarang semua sudah tersetting dengan baik. Mari kita lakukan tes pengetesan apakah filter ini dapat berjalan dengan baik. Kita tunggu beberapa menit ya teman-teman, karena ini air mengalir itu harus dari bawah dulu naik ke atas, nanti baru masuk ke tangki air. Nah, di sini terlihat ini beban filter sudah mulai terisi dengan air dan supportnya tidak ada goyah sedikit pun, sehingga dapat menopang beban dari filter dengan baik. Nah, untuk langkah selanjutnya, mari kita lakukan proses pengisian media dari filter tersebut. Bagi teman-teman yang penasaran, silakan ikuti video berikut ini. Pada kesempatan ini saya menggunakan 5 media filter. Yang pertama itu adalah batu hitam koral yang mana posisinya nanti berada paling bawah. Kemudian ada yang kedua adalah pasir silika, dan kemudian adalah karbon aktif stick, dan kemudian ada kain serat, dan yang terakhir adalah busa biofoam. Langkah selanjutnya kita masukkan media satu persatu ke dalam filter, di mana posisi paling bawah adalah batu hitam koral, kemudian pasir silika, lalu karbon aktif stick, selanjutnya kain serat, dan yang terakhir busa biofoam. Langkah terakhir, filter yang sudah lengkap dengan medianya, lalu kita setting ulang kembali. Oke teman-teman, sekarang untuk pemasangan filter dan instalasi pemipanya sudah selesai. Sekarang kita coba tes lakukan pengetesan dengan menyalakan pompanya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan sirkulasi dari instalasi air tersebut. Ini adalah sumber air dari bawah lantai 1, itu mengalir dari bawah ke atas, mengikuti aliran pipa tersebut, lalu turun ke sebelah sini, masuk ke bagian filter di bagian bawah, nanti air akan mengalir ke atas. Dan setelah itu air masuk ke bagian pipa sini, masuk ke toron sebelah sini. Nah, ini filternya bisa dibersihkan secara otomatis, yaitu dengan cara membuka stop keran sebelah sini, lalu menutup stop keran sebelah sini, dan menutup stop keran sebelah sini juga, lalu membuka drainnya ini teman-teman. Nah, ini karena belum ditutup, jadi airnya mengalir dari atas. Nah, sekarang drain bagian bawah sudah dibuka. Nah, jadi kotoran yang ada dalam filter ini nanti akan keluar lewat drain bagian bawah. Jadi begitu ya teman-teman. Jika teman-teman berminat untuk mencoba aplikasikan filter air ini, coba cek keranjang kuning di pojok kiri bawah. Di situ sudah ada beberapa komponen atau partnya, mulai dari pipa, terus stop keran, terus connection ini sama fleksibelnya. Dan juga ada filter yang sudah jadi. Jadi terserah teman-teman mau pilih yang mana. Jika mau bikin sendiri, sudah ada materialnya. Dan jika ingin yang sudah ada yang sudah filter air yang sudah jadi juga sudah ada. Dengan sekarang tergantung bagi teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Untuk rincian biaya serta berapa total biaya dalam melakukan makeover filter air tersebut, teman-teman bisa lihat di layar monitor ya. Ini hanya referensi saja. Untuk aktualnya tergantung kondisi di rumah teman-teman.